in konstitusi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Tamara Sinaga, NPM 52216111083. Saya Farida Miftahur Rohmah dengan NPM 52216111072. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang inskonstitusi yang terjadi di Indonesia dan dasar hukum apa dan konstitusi apa yang dilanggar yang berlaku di Indonesia. Inkonstitusi adalah suatu tindakan atau keputusan yang bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Dalam hal ini, tindakan atau keputusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi. Inskonstitusi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kebijakan pemerintah, tindakan hukum, atau tindakan dari badan legislatif atau eksekutif yang melanggar prinsip-prinsip konstitusional. Inskonstitusi merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius pula. Fenomena inskonstitusi yang kami angkat di sini itu tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah fenomena atau sosial yang sering terjadi di Indonesia. Meskipun banyak masyarakat Indonesia yang menganggap pergaulan bebas sebagai perilaku yang merusak moral dan nilai-nilai sosial. Tetapi masih banyak juga masyarakat yang menganut pandangan bahwa pergaulan bebas adalah hak asasi manusia. Namun, di sisi lain, pergaulan bebas juga melanggar dasar hukum dan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Pergaulan bebas banyak dilakukan oleh terutama kaum muda dan tidak jarang menimbulkan permasalahan dalam masyarakat, seperti penyebaran sakit kelamin, kehamilan di luar nikah, dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, di Indonesia, pergaulan bebas dianggap sebagai tindakan yang inskonstitusi karena bertentangan dengan nilai-nilai. Kemudian, apa aja sih dasar hukum yang dilanggar? Ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum yang paling relevan dalam kasus pergaulan bebas di Indonesia. Kemudian, pasal yang pertama yaitu pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi lainnya. Pergaulan bebas dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap anak karena dapat memperburuk keadaan psikologis dan fisik anak. Kemudian pasal yang kedua yaitu pasal 82 ayat 1. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak di bawah umur diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Selain itu, ada juga UU Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga turut mengatur tentang pergaulan bebas. Yang pertama yaitu pasal 52 ayat 1. UU tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang memperdaya anak dengan tujuan melakukan perbuatan asusila akan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Kemudian pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk membuat, mengakses atau menyebarkan informasi elektronik yang mengandung pornografi. Selain itu, ada juga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E yang menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, pergaulan bebas seringkali mengeksploitasi kebebasan tersebut dengan mempromosikan perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama dan moral. Salah satu konstitusi yang dilanggar terdapat pada pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Dalam hal ini, pergaulan bebas dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena dapat merugikan korban dan merusak moral masyarakat. Salah satu kasus yang kami angkat di sini tentang pergaulan bebas yaitu kasus
pelecehan seksual yang sempat viral juga terhadap siswi SMA di Kota Bandung pada Jumat 10 Februari 2023 bulan lalu, di mana pada saat itu para siswi sedang melangsungkan pelajaran olahraga atau PJOK. Dalam kasus ini, seorang siswi yang masih SMA dan masih di bawah umur diduga mendapatkan pernyataan seksis dan bernuansa pelecehan dari guru olahraga. Tak hanya itu, ketika korban berusaha melapor kepada guru bimbingan konseling atau BK, respon yang diberikan seolah menormalisasikan kejadian tersebut. Kasus ini melanggar beberapa dasar hukum dan konstitusi yang telah disebutkan sebelumnya. Para pelaku yang melakukan perbuatan cabul dan asusila dengan anak di bawah umur akan diancam dengan pidana penjara yang cukup berat sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan UU Perubahan atas UU Perlindungan Anak. Selain itu, pelaku juga melanggar hak asasi manusia korban dan merusak moral masyarakat dengan melakukan tindakan pelecehan seksual. Oke, sekian penjelasan tentang konstitusi dari kami berdua. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Kami akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.